waktu itu ya sebelum kenal sinergi, dan ini malu-maluin banget ya, tapi saya harus tampilkan begini loh keadaan saya sebelum kenal sinergi, dan ini sering kali terjadi ya. Saya sakit, saya itu lambung kronis ya, kronis akut, dan itu yang bilang internis rumah sakit Pertamina di Majestic. Saya di endoskopi, di scan, macam-macam. Hasilnya adalah hancur ini lambung saya. Rupanya dia ngajak temen si penyakit ini. Apa itu? Vertigo. Ada di ruangan ini yang punya vertigo, paling gak enak. Karena kalau sakit kepala kita bisa minum obat. Kalau kita sakit perut kita bisa minum. Kalau vertigo enggak, Ibu. Saya bolak-balik masuk UGD, opname berhari-hari, diinfus, gak bisa rebah. Kalau vertigo itu gak bisa taruh kepala, Ibu. Harus duduk. Jadi saya kalau di rumah sakit tidur tuh saya duduk, merem, peluk bantal. Karena kalau direbah muntah. Begitu parahnya saya dulu. Jadi si lambung ini berteman dengan vertigo. Itu penyakit tahunan yang saya derita, Ibu Bapak, sebelum saya kenal sinergi. Kemudian saya dikenalkan oleh teman saya sinergi detox waktu itu ya. Saya nggak mau Bapak Ibu, karena saya nggak percaya herbal. Saya dokter minded, dokter harus spesialis ya. Jadi cuman karena dia teman datang nawarin produk, saya beli aja. Chloropius, saya beli aja, tapi kan saya minum karena nggak enak ya. Expired saya buang, expired saya siram-siramin ke pot-pot saya itu klorofil dulu karena nggak tahu. Kemudian dia gemes, saya bolak-balik masuk rumah sakit, kok nggak mau ya Mbak Yani ini nyobain detoxnya sinergi. Akhirnya dia gemes ya Pak, mungkin ini menarik ya. Dia taruh satu paket detox, lu minum. Dia bilang, kalau nggak ada hasilnya, lu mau bayar. Harganya waktu itu 3,8. Wah, ini temen gue gila aja ya. 3,8 gitu loh. Berarti kan bagus banget ya. Dia berat. Saya bisa aja bohong. Wah, ini lu bilang aja nggak ada manfaatnya, bisa ya. Tapi itu nggak saya banget. Nah, pertanyaan itu yang membuat saya tergelitik. Saya coba Bapak Ibu paket detox ini. 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu saya detox. Ya ampun, dalam pengawalan dia ya, teman saya itu mengawal saya detox pagi, siang, sore, malam, cerewet banget. Tapi saya ikutin, makan pisang 1 aja nggak boleh. Terus saya ikut detox itu 1 minggu, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Saya tuh langsing otomatis. Dari berat saya 70 tadi, itu bisa turun 5 kilo 1 minggu, Bapak Ibu. Padahal, terima kasih ya, padahal saya bukan untuk kurus, bodoh amat, saya udah tua gitu kan. Karena saya sibuk bekerja, ngurus karyawan. Alhamdulillah saya desain saya itu sudah saya bawa ke Eropa, ke Australia loh Bapak Ibu. Saya sebelum di sinergi saya keliling dunia juga, gratis juga. Tetapi kan nggak first class gitu ya, nggak enjoy kerja, naik koper 30 kilo, bayangin turun naik scanner lumayan, nah di sana kan tidak ada porter. Nah akhirnya kerja, kemudian nah sibuknya saya itu jadi balik lagi ke belakang, membuat saya lupa sama badan saya. Nah kembali ke detox, seminggu turun 5 kilo, kemudian kok saya kayak di recharge tubuh saya. Kok saya ngukur diri saya stamina itu, saya berenang sama anak saya SMA perempuan. Saya biasanya 1 kali berenang aja. Saya tinggal di Jati Bening ya, ada kolam renang di Persada itu. 1 kali berenang tuh saya sudah nggak sanggup, berhenti aja, ngos-ngosan gitu ya. Itu di luar vertigo dan lambung saya ya Ibu. Saya belum cek jantung sebelumnya. Nah terus setelah saya detox 3 minggu, saya lakukan detox 3 minggu, semangat, ikuti sesuai anjurannya dan saya patuh banget. Alhasil saya turun hampir 8 kilo dalam 3 minggu dan saya mendadak muda. Bahasa mendadak muda ini bukan cuma kulit jadi moist,
kulit jadi lembab. Saya tuh ukur kulit dari sini Bu. Mungkin di ruangan ini ada yang lebih tua dari saya ya, atau yang lebih muda pasti banyak. Saya setiap presentasi ke daerah-daerah, saya panggil yang usianya 40-an. Sementara saya sudah atas 60 waktu itu ya. Saya jajarin tangan saya. Bukan soal warna yang hitam, coklat, biru sih nggak masalah. Saya jauh lebih kenyal, saya jauh lebih lembab dari Detox Sinergi. Saya langsing, kulit saya glowing, lembab, sehat, dan nggak pernah lagi Bu saya masuk rumah sakit. Nggak pernah lagi, alhamdulillah sampai sekarang. Jangan sampai lah ya. Vertigo itu sudah nggak pernah datang, lambung saya aman, saya jauh lebih berenergi, lebih muda, lebih langsing, lebih semangat, lebih happy karena duitnya banyak. Itu, oke, saya sampai lupa lihat foto ya. Nah, ini saya di Filipina, ini saya di Melbourne. Ini dulu sebelum saya detox. Saya ada bazar, saya itu pameran dari Kementerian Koperasi. Saya jalan-jalan di pabrik anggur di Melbourne. Saya masih begini modelnya gede gitu. Nah ini di Filipina, saya langsing selesai detox itu kayak remaja gitu. Kayak remaja, nggak kebayang di sebelah kanan. Persis kalau slide BOP sebelum detox, sesudah detox. Nah ini, untungnya saya nyimpen foto-foto ini gitu ya. Nah oke, barangkali ada foto lain Pak yang saya bisa. Nah kemudian saya kenal sinergi dari teman saya. Berawal dari sakit yang menahun, kemudian saya sehat, saya happy, saya langsing, saya semangat. Terus teman-teman pada lihat, loh ini saya ngomong loh itu bisnisnya ngalir aja, nggak pakai dibujuk, nggak pakai bisnisnya dong, enggak, alami saja Bu. Punya testimoni yang kuat, tahu persis produknya, itu bisnisnya jalan natural gitu ya. Nah ini adalah foto-foto saya setelah saya tahu manfaat detox itu seperti apa. Ini saya Bu Bapak presentasi detox ya. Saya pasang slide. Ini di depan mahasiswa S3. Ini calon dokter semua. Saya nggak takut. Mereka menguasai ekonomi, saya menguasai sinergi. Itu. Jadi saya pede aja. Jadi kalau kemarin ada ibu dokter, ya kan sudah nggak terbantahkan. Ibu dokter didengarkan, kamu sinergi, dokter harus dengar kita, seperti itu. Nah ini juga saya di kantor ada kombes yang mencari produk, saya klinik. Ini juga setelah saya presentasi saya klinik, alhamdulillah. Oke, kemudian berjalannya waktu saya menjalankan bisnis sinergi ini, ternyata nggak mudah ya. Ini satu lagi, saya di Pekanbaru. Saya itu kalau sudah deal sama kerjaan, saya komit Bapak. Jadi saya ke daerah-daerah nggak dibayarin sinergi. Saya ini ke Pekanbaru, ke Makassar, ke Manado, ke Palembang, ke Lampung. Saya bayar sendiri tiket pesawat karena saya yakin Allah lihat loh usaha saya. Allah lihat loh itu ikhtiar saya. Saya ingin share sehat. Masalah rezeki kan Allah yang atur. Itu ada di kepala saya. Benar Bapak Ibu, benar banget gitu. Jadi saya nggak hitung-hitung. Saya ke Makassar, tiket berapa ya? Hotel berapa ya? Gue closing berapa ya? Enggak. Saya yang penting orang terima saya di sana, dengerin saya. Mereka mau closing mau enggak, bukan urusan saya, itu urusan Allah. Tapi ternyata ya, satu kali ke Makassar nggak satu pun closing Bapak Ibu. 5 juta lebih saya keluar saat itu. Tapi saya nggak nyesel. Ke Palembang saya puluhan paket Bapak Ibu dibayar sama Allah. Kemudian tapi ini Ibu Wali Kota Batu. Saya diundang beliau ya, saya diundang beliau karena beliau jatuh cinta sama detox sinergi. Gara-gara saya minta beliau waktu itu sedang di Jakarta, Bu boleh nggak ketemu ya? Saya pede banget, saya nggak kenal. Jadi apa sih Pak kalau yang namanya kita nggak kenal hubungin tuh apa ya? Lupa saya. Saya nemu kartu namanya, saya telepon, saya pede aja. Bismillah. Alhamdulillah dia respon. Saya minta waktu 5-10 menit tadi Bu ya, bentar aja. Oke di lobi.
Wah, saya mau ketemu Ibu Wali Kota, saya panik, saya telepon Pak Lodi. Pak, temenin saya. Pak Lodi nemenin saya di Le Meridian. Kemudian saya duduk, kan saya mintanya cuma 10 menit. Bu, saya cuma pengen kenalin program sinergi, tapi Ibu berkenan nggak ya saya cek kesehatan? Hah? Saya ini baru pulang dari Singapura, baru medical check up. Gak apa-apa Bu, malah jadi catatan Ibu. Ya boleh, orangnya baik, orangnya welcome. Saya cek di lobi, hasilnya tahu nggak Bapak Ibu, pakai kuantum hampir sama dengan medical check up yang di Singapura. Jadi pede aja ya kalau kita mau cek. Nah, karena beliau ini ya melihat hasil kuantum itu hampir sama dengan hasil medical check up beliau di Singapura, beliau langsung respect sama saya, minta waktu sama saya diundang ke Batu, difasilitasi, ditiketin, dihotellin, dijemput naik Alphard. Yang dampingi saya lagi-lagi Pak Lodi. Masya Allah, jadi luar biasa, enak banget ya bisnis sinergi ini. Bisnis apa ya? Yang maaf ngomong ya, yang jualan. Saya nggak mau jualan, sudah kita share pakai program detox, kemudian kita melakukan cek klinik. Saya bilangnya gini Bapak Ibu, Bu, saya diminta sama kantor, saya kerja sebagai konsultan di sinergi, saya diminta sama kantor untuk sosialisasi mini check up. Itu bahasanya saya loh. Jadi, oh iya ya, kantor saya di sinergi Bu, Ibu boleh tanya nama saya di sana, gitu kan? Oke, terus diundang sama beliau. Saya satu kantor seluruh pejabatnya, bahkan kepala-kepala bank bisa dikumpulin Bapak Ibu, hampir 50 saya cek dan berbayar, saya cas 100.000. Jadi bukan cuma Ibu yang mata duitan, saya juga Bu. Jadi dari pagi dijemput pakai Alphard ya sama Pak Panat. Dijemput pakai Alphard di bandara hari Jumat tuh, dari langsung ke kantor, langsung slide udah disiapkan, saya presentasi, langsung cek sampai kantor tutup. Makan siang saya dianterin ke meja, saya break cuma sholat. Itu cerita happy-nya ya, cerita happy-nya saya diundang sama Ibu Wali Kota. Beliau mereferensi saya ke beberapa wali kota di seluruh daerah. Saya datangin Pak, saya gak peduli ngerogoh kantong, saya gantikan, karena saya yakin itu pasti ada hasilnya gitu loh. Nah, hasilnya apa? Saya tim manajer sekarang, itu yang saya senang ya. Gak gampang loh jadi tim manajer, itu luar biasa ya. Nah, saya belum cerita pahitnya ya. Saya langsung, wah ini ada foto saya di Korea. Ini juga, ya ini di Korea 2016. Ini pertama kali saya dapat reward dari sinergi. Saya join itu dapat reward langsung ke Bangkok seperti yang akan kita datangin bulan depan ya. Nah itu adalah saksi ya, foto-foto keberhasilan, foto-foto kesenangan saya menjalani bisnis sinergi. Sama Pak Pangat itu luar biasa. Nah, saya mau cerita pahitnya. Ternyata nggak mudah. Ini kan saya udah keduluan cerita senengnya ya. Pahitnya tuh Ibu tahu nggak? Sebelum saya mendapatkan ini anak saya yang kecil. Nah, saya harus cerita ini dulu deh. Ini Dan Norman ini, saya anggap pacar saya dalam hayalan. Nanti ke Bangkok akan saya peluk dia lagi. Saya ketemu beliau itu beberapa kali ya, setiap keluar negeri pasti ketemu. Saya suka banget sama beliau itu, cool gitu ya. Dan alhamdulillah bisa foto bersama. Hai gitu kan. Saya ngupain banget sama beliau itu. Oke, tadi mau cerita soal gak enaknya ya. Gak enaknya ya. Jadi gini Bu, sekali waktu saya di kompleks saya, kebetulan ada teman saya di sini satu kompleks. Saya disiapkan waktu oleh ibu-ibu pengurus arisan di kompleks saya tinggal di Jati Bening untuk ngisi acara. Saya siapkan slide, udah siap semua. Tahu nggak Bu apa yang terjadi? Ibu-ibu itu satu keluar, nggak tertarik dengan apa yang akan saya paparkan. Nggak ada yang mau dicek. Itu saya down ya. Aduh. Tapi
saya harus terus. Saya harus terus. Saya ingat pesan Bu Nina. Bu Nina bilang jangan berhenti. Itu yang membuat saya kuat. Ya, itu satu. Kemudian saya ingat Pak Presidensial waktu disinarkan di Puncak. Bisnis ini seperti roller coaster. Kadang di bawah, kadang di atas, kadang kepanting-panting. Itu yang membuat saya kuat. Nah, kemudian Pak Lodi yang selalu mendampingi, sponsor saya Mbak Ita yang begitu sabar, lemah lembut, gitu ya. Saya kan orang Sumatera ya, saya orang Palembang kan temperamen ya, gitu. Tapi kalau saya nggak setuju, marah. Mbak Ita gimana? Itu hafal banget beliau lah. Tapi ya itu dinamikanya. Tapi kami tetap manis, kami tetap mesra. Yang penting itikat kita tetap baik. Itu ada lagi Pak, nggak enaknya. Saya udah datang ke Pekanbaru, itu kan Pekanbaru yang enak ya, yang itu mahasiswa S2. Saya rata-rata itu presentasi di depan mahasiswa S2 atau S3 Bapak Ibu. Kebetulan suami saya juga guru besar, maaf ya, beliau juga dosen terbang, jadi kadang-kadang menjadi pembicara di luar negeri. Saya ikut kemana beliau, saya ikut untuk apa? Masuk sinergi. Jadi rata-rata user saya itu, mohon maaf banget ya, bukan mau show off, pejabat-pejabat gitu ya. Kemudian guru besar gitulah. Nah, mana saya masuk bisnis kan susah Pak. Ya jadi tuh, aduh gimana ya caranya supaya ada orang yang mau jalanin bisnis ini. Nah itu sih sebenarnya tantangan ya, tantangan. Nah di perjalanan saya waktu jalankan bisnis ini, saya itu maaf jangan ditiru ya, saya agak keras-keras kepala gitu loh, nggak ikut sistem, BOP bolong-bolong, seminar entar-entar, nggak jalan Bu, nggak jalan, sehingga saya drop, saya down, saya vakum lumayan lama loh, tapi saya tetap otosit, saya nggak mau ninggalin sinergi walaupun saya dalam keadaan down. Saya ingat terus pesan Bu Nina, jangan berhenti, jangan berhenti. Padahal bukan buat saya, buat semua, tapi nyangkut di kuping saya, di kepala saya. Begitu juga pesan Pak Rasid. Jadi itu yang membuat saya terus bertahan. Tetapi secara CV, secara omset saya terus ada karena ada beberapa user saya di daerah-daerah yang memang jatuh cinta sama produknya, sehingga beliau itu terus repeat order ya. Saya maintain dengan kondisi saya down, dengan kondisi saya yang ya pokoknya sedang gak mood untuk menjalankan bisnis, tapi saya pegang, saya tetap otosit, saya tetap melayani pelanggan, itu tetap saya jalanin gitu. Tapi untuk ke BOP saya drop, untuk kemana-mana saya nggak presentasi, hancur bisnis saya. Ya, jadi saya melihat kalau ingin yang ratusan juta itu memang harus ikut sistemnya, Bapak Ibu. Itu yang kata Pak Riza, kata Bu Cita, kata Pak Rasid, Pak Lodi, beliau itu sudah benar-benar nggak terbantahkan. Memang mereka itu orang-orang besar di sinergi yang sudah menikmati ratusan juta bertahun-tahun. Kenapa kita bandel? Saya bilang Anda, saya bandel ya. Saya mau ke BOP lagi, itu malu lihat muka Pak Rasid. Sampai saya bilang sama Mbak Ita, aku malu kalau ke kantor gitu. Saya akhirnya, wah, begitu saya tahu Pak Victor ya, user saya Pak Victor dari daerah-daerah, dari Malang, dari Pekanbaru pada WA, Bu, itu nggak salah Pak Victor, saya pesan sama Pak, ya enggak lah pesan sama gua, enak aja. Jadi gara-gara Pak Victor ini jujur ya Bapak Ibu, gara-gara viralnya TikTok Pak Victor, saya terbangkit, tersengat. Nah, ini user saya dari mana-mana pada minta pro argi lagi semua. Di situ saya tersengat lagi, saya terbakar lagi, saya bangkit lagi. Luar biasa. Alangkah banyaknya pahala Pak Victor ya. Luar biasa, kita doakan dia makin sukses. Nah, jadi apa lagi ya? Jadi gini Pak, saya ada satu cerita. Oh ini anak-anak
saya nih? Tubuh, bukti kan? Di bisnis sinergi saya bisa bawa 3 anak saya free semua naik kapal pesiar mewah itu. Ya, ini gratis semua Bapak Ibu dari pencapaian saya yang tadi diuraikan oleh Pak Riza. Kalau mau 1 tiket begini, mau 2 tiket begini, mau 3 tiket begini, ini terbukti. Jadi semangat aja gitu ya. Alhamdulillah ya Allah. Nah, kemudian saya ingin cerita sebenarnya singkat banget. Saya baca cerita ini, ada seorang anak laki-laki berusia 24 tahun. Loh kok anak 24 tahun? Si anak laki-laki ini berdua ayahnya naik kereta, ya. Terus si anak ini berteriak, "Ayah, itu pohon-pohonnya tuh di belakang." Gembira banget. Kemudian di dekat mereka duduk ada sepasang suami istri bilang, "Kasihannya anak segini kok kelakuannya kayak anak kecil." Dan ayahnya dengan sabar mengikuti. Gak lama teriak lagi, "Ayah, lihat awan-awan itu ikut kita," kata si anak laki-laki yang berusia 24 tahun ini. Lalu gak tahan nih sepasang suami istri ini ngelihat polanya si anak 24 tahun anak laki-laki ini. Dia tegur si bapaknya, "Pak, Anda sudah bawa anak ini ke dokter yang terbaik?" Si bapak senyum menjawab, "Sudah saya lakukan. Kami baru saja pulang dari rumah sakit karena anak saya ini dari lahir buta. Hari ini dia baru mendapatkan matanya. Jadi mohon maaf kalau Anda terganggu." Itu ceritanya singkat seperti itu saja. Kenapa saya sampaikan di sini? Saya ingin menganalogikan cerita singkat ini ke bisnis sinergi. Itu terjadi pada saya, Bapak Ibu. Jadi kita masing-masing punya cerita hidup sendiri ya. Jadi jangan melihat, menilai orang atau sesuatu sebelum kita tahu benar, sebelum kita kenal dekat sama orang yang kita nilai. Jadi kenapa disebut anak laki-laki 24 tahun? Karena dia baru melihat hari itu. Sementara sepasang suami istri kan nggak tahu kalau bahwa laki-laki dewasa sebenarnya baru melihat matanya di hari itu. Saya ingin menganalogikan cerita singkat ini ke bisnis sinergi saya terutama begini. Dulu saya melihat hampir semua sama lah. Namanya MLM tuh bullshit. Saya pun begitu dulu. Bahkan teman saya yang ngajak saya ikut detox aja nggak nawarin bisnisnya sebelumnya. Saya sudah langsung skeptis ya, mungkin kayak Bu Nina barangkali. Jadi saya melihat tuh jelek aja gitu ya, mau sinergi, mau A, mau B, jelek aja lah di mata saya gitu. Nah, jadi ibu bapak yang ingin saya sharekan, yang ingin saya sampaikan, apa pesan moral cerita saya tentang laki-laki 24 tahun tadi adalah kita punya cerita hidup masing-masing. Jadi jangan cepat-cepat menilai. Bisnis sinergi ini value-nya tinggi banget Bapak Ibu. Lihat kehidupan Pak Rashid, lihat kehidupan Bu Nina, lihat kehidupan Pak Lodi. Masya Allah. Itu kok kenapa ya? Seperti Pak Victor bilang, produk gini Nobel kok masih gak percaya. Nah ini yang saya ambil gitu ya. Jadi luar biasa. Saya ingin menularkan semangat saya ini, menularkan share saya ini. Jadi memang gak gampang ya jalanin bisnis lagi, tetapi yang penting kita konsisten ya, terus berusaha untuk ikut sistem. Kemudian apalagi core kan diteriakin core-nya itu aja, tapi saya masih salah Bapak Ibu, saya masih belum core. Saya jujur, tapi saya akan core, saya akan berusaha core. Sakit bagaimanapun lagi saya tetap harus datang ke setiap pertemuan. Ini akan saya duplikasikan ke downline saya. Jangan ikutin saya sebelumnya seperti itu. Oh ada betul lagi ya? Apa nih? Oh ya ini kan ini ya HBOP ya. Jadi teman-teman menjual gampang. Saya contohnya, saya itu sempat dijuluki sama Pak Riza ya atau siapa ya sebagai Ratu Ultimate
Saya tuh jual paket yang dulu harganya 8,4 itu kayak kacang goreng. Masa sekarang yang cuma 2,8 nggak bisa ya Bapak Ibu? Pasti bisa. Seperti itu pasti bisa. Nah itu yang membuat saya semangat. Jadi ada poin yang saya harus ulang. Gara-gara Pak Victor viral, saya semangat. Terima kasih Pak Victor. Kemudian saya selalu terngiang-ngiang nasihat Bu Nina, jangan pernah berhenti. Terngiang-ngiang pesan Pak Presidensial kita, bisnis ini roller coaster. Ada enak, ada nggak enak, ada di bawah, ada takut, ada kaget, dan seterusnya. Jalanin aja, konsisten aja. Ikuti sistem, jangan sampai nggak ikut sistem. Kalau memang pengen 2-3 tahun dapat income ratusan juta. Itu saja saya rasa.